dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, the real white coffee. Di atas pasir senja pantai kuda, saat kau rebahkan di bahu kiriku, helai rambutmu halangi kusuku. Nikmati rama mentari yang pulang. Beri mata dewa, beri mata dewa, beri mata dewa, beri mata. Kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode Teropong Politik. Sudah bergabung di meja Mata Najwa seniman Setiawan Jody dan juga seorang seniman yang unik juga, Glenn Fredly. Selamat malam Mas Jody, Kakak Glenn. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau ke Mas Jody dulu. Tadi kita mulai dengan kantata barok cuplikannya. Itu tahun berapa persisnya ya Mas Jody? Hampir 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Apa yang Anda ingat spesial dari momen itu ketika Anda tampil dengan almarhum Brenda di atas panggung? Semua banyak yang menentang karena saya baru sembuh 1 tahun transplant dan konser itu 3,5 jam. Oke. Itu aja yang ingat. So I was really persiapan dengan ya lebih baik mati di panggung daripada mati. Lebih baik untuk seniman gitu ya, lebih baik mati di panggung daripada tidak berkarya sama sekali. Tadi kita terhenti pada saat berbincang soal prediksi politik. Anda sejak dulu pun selalu tidak pernah masuk politik praktis Mas Jody, tapi selalu punya concern tinggi, walaupun sempat juga ikut jadi peserta konvensi Partai Golkar, saya ingat dulu. Gara-gara PGRI dulu. Gara-gara PGRI, hanya meramai-ramaikan. Apa yang akan terjadi di tahun 2014 ini menurut Anda? Teropongan Anda? Saya mengharapkan suatu perubahan yang signifikan, juga dengan pemimpin yang benar-benar fresh, ya, dan benar-benar accessibility-nya bagus dengan direct demokrasi yang sudah kita miliki saat ini. Kakak Glenn, suhu politik makin panas, Anda ikut kepanasan tidak? Justru menurut saya ya ini menyenangkan karena saya sebagai musisi seniman sendiri saya merasa bahwa ini tahun untuk kita bisa lebih kebebasan untuk menyampaikan pendapat, bersuara tentang apa yang menjadi kegelisahan di tengah masyarakat itu justru jadi lebih lapang menurut saya. Karena hari ini masyarakat dibuat bimbang, gundah gitu ya dengan panggung politik yang menurut saya bukan lagi mengalahkan sinetron gitu. Mengalahkan sinetron Iya, politiknya? iya, jadi terlalu banyak sandiwara yang akhirnya membuat apatis itu, masyarakat itu menjadi apatis. Pada saat reformasi berjalan kita kehilangan figur pemimpin-pemimpin yang akhirnya pada esensi di mana membela kepentingan rakyat yang paling mendasar gitu. Dan menurut saya ini momen yang tepat untuk orang-orang yang berposisi netral dalam arti budayawan, seniman gitu ya. Di era globalisasi hari ini identitas itu menjadi penting. Kebudayaan itu menjadi kendaraan yang paling
signifikan sebenarnya untuk bisa merekonstruksi Indonesia gitu. Dan saya pikir lewat jalan budaya sebenarnya bisa memberi harapan simpul baru gitu buat masyarakat bahwa Indonesia ini bisa kok menemukan pemimpin dalam arti yang lahir dari masyarakat, dari kecintaannya masyarakat terhadap Indonesia sendiri. Seberapa menarik sih kira-kira pertarungan di 2014 ini nanti, Mas Jody? Akan seberapa seru? Saya rasa biasa-biasa saja. Masa biasa-biasa saja? Kita akan punya presiden baru loh. Oh iya, presiden baru. Saya nggak bisa sebut namanya, tapi Tidak apa-apa orangnya sebut nama. Di mata Najwa semua terbuka. Tadi sudah disebut satu nama di awal oleh Dalang Nyentrik. biar Glenn Fredly sebut nama. Karena saya kebetulan terlalu komunikasinya dengan orang itu terlalu jauh, sudah lama, sudah dari Solo gitu. Oh, jadi ini mantan wali kota Solo yang sekarang gubernur Jakarta. Nah, Itu jagoan Anda, Mas? saya jagoin dia untuk menjadi gubernur. Dan saya ingin Jokowi konsentrasi penuh sebagai gubernur. Jadi itu aja fokusnya. Oke, itu satu nama sudah disebut. Saya ingin ke Pak Jaya. Tadi prediksinya akan seperti itu, tapi akan seberapa seru sih kira-kira 2014 ini? Saya sangat bertentangan dengan beliau. Tentang apa? Tentang Jokowi. Tentang Jokowi. Kenapa? Ya, kalau beliau tadi kan dengan tegas menyatakan Jokowi sebagai gubernur kan. Saya adalah orang pertama waktu mendengar Jokowi mencalonkan diri gubernur yang protes dan menelpon beliau, SMS beliau, jangan. Saya sangat tidak setuju dengan beliau. Karena saya maunya dia jadi presiden. Sejak kapan Anda mau dia jadi presiden? Ya, sejak saya mengikuti dia di wali kota. Dia kan, nah kalau ini dapat muri dia. Dapat muri betul. Sebagai pejabat yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Dapat dia. Yang Anda bayangkan bagaimana bisa memindah pedagang kaki lima dengan upacara araan itu di dunia nggak ada, Obama pun nggak bisa melakukan itu, hanya Jokowi. Sejak itu saya bilang you will be the next president. Jadi Anda orang Jokowi ya Pak Jaya? Saya bukan orang Jokowi, dia orang saya justru. Loh, makanya saya bilang waktu dia ngapain kamu jadi gubernur? Ya, jadi presiden. Nah, ya, makanya saya baru tahu ternyata gara-gara beliau tuh makanya jadi gubernur. Kalau dia kan pintar bahasa Prancis Jokowi. Aku menarik tadi dengar dari Mas Jiwo gitu bahwa Jokowi memang hari ini jadi selain media darling dan juga hasil survei membuktikan dia di atas gitu. Tapi pas Mas Jiwo bilang pengkultusan ini kita mesti kembali lagi pada era Orde Baru gitu. Jangan sampai pengalaman Bapak pembangunan itu akhirnya atau masa Orde Baru itu kembali terulang gitu karena muncul Anda juga pengkultusan. melihat kekhawatiran yang sama? Saya bukannya saya against, tapi saya melihat mesti ada titik di mana cara pandang yang lain gitu. Karena ujungnya memang harus kita akui bahwa beliau memang mempunyai punya kemampuan yang memimpin yang memang sudah dibuktikan gitu. Nah, kalau saya boleh numpangin lagi beliau, saya sekali lagi nggak sependapat dengan beliau ya. Dulu Pak Harto itu belum ada beliau baru ini. Sekarang kalau Jokowi jadi presiden sudah ada ini aman. Nanti dia yang memperingatkan beliau. Dia nanti jadi saya sekarang dia jadi sengkuninya nanti. Oke, bukan jadi sengkuni. Oke, kalau mau prestasi, sekarang Bandung udah mulai berubah loh di tangan Ridwan Kamil, seorang arsitek. Makanya saya bilang, oke, kalau Jokowi maju saya nyalonkan, saya ngomong di Twitter dan banyak pendukung Ridwan Kamil for presiden. Jadi kalau penduduk Bandung bilang jangan sekarang karena Bandung memerlukan, loh Jakarta juga lagi perlu Jokowi. Gitu loh. Kenapa setiap kali kita bicara 2014 selalu kemudian akhirnya seluruh fokus tidak hanya di diskusi ini tapi di diskusi manapun akhirnya fokus pada figur-figur tertentu saja. Apakah memang sudah kalau gitu untuk apa ada pemilu kalau sudah pasti? Nah, makanya saya bilang sebetulnya kalau Jokowi ya tapi nanti melawan beliau kan jadinya ya Jokowi nanti mencalonkan jadi presiden, kita bisa menghemat banyak sekali pemilu. Kalau perlu nggak perlu pemilu lagi. Nggak usah pemilu? Nggak usah pemilu, langsung aja dia. Ya, ini bahaya ini. Oke, kalau memang dianggap bahaya, oke, pemilu. Ya, tapi musuh-musuhnya tidak perlu menghamburkan uang banyak-banyak untuk kampanye. Percuma. Toh tetap nanti yang menang kan sebegitu yakin Anda ya? Oh,
Kalau langsung kalau dengan ya tidak curang ya, yakin. Tadi sempat disebutkan satu figur Ridwan Kamil, kemudian juga ada figur-figur yang muncul. Iya. Kalau kita bicara 2014, figur-figur ini kan seharusnya punya kesempatan untuk muncul dan juga untuk dilihat orang. Bisa Anda sebutkan beberapa, Glenn? Ya, banyak nama yang menurut saya bisa menjadi alternatif juga gitu. Ada Gita Wirjawan, ada Anies Baswedan di dalam situ juga. Beserta ada konvensi Partai Abraham Demokrat. Samad, ya, yang muncul. Wali juga. Kota Surabaya. Wali atau Kota paling Surabaya. Mahfud. Gitu. Mahfud MD. iya. Termasuk yang ditolak. Sebetulnya banyak pilihan. Banyak. 2014 banyak pilihan, Pak Jody. Jadi bakal seru juga kok 2014. Dengan syarat Jokowi tidak mencalonkan diri. Itu seru. Meskipun Itu beliau seru. guru saya, yang dilupakan oleh Mas Jaya adalah ketika udah Jokowi, yang dilupakan oleh beliau adalah kita masih berhadapan dengan masalah internal kan. Di PDI, di Gerindra sudah jelas mencalonkan Mas Prabowo. PDIP saya nggak tahu, tapi kelihatannya masih kuat ke arah Mbak Mega. Megawati. Jadi saya nggak ada apa-apa Nana sama Mas Jokowi. Saya cuma enek ngelihat pendukungnya yang sudah hampir menabikan. Kalau enak ini termasuk pendukungnya loh di sebelah sini. Saya Bukan berarti tegaskan emang lagi, Ahmad saya Jaya, nggak ada kan? apa-apa. Saya melukis Jokowi. Lukisan saya ada di. Jadi Oke. secara pribadi, tetapi saya khawatir karena begitu harapan kita terlalu tinggi, meleset sedikit aja kita tuh Ekspektasi kejam. yang Tidak khawatir? Loh, kalau saya makanya khawatir, makanya saya kan kalau saya selalu pakai andai kata Jokowi. Sebab saya tahu masih ada satu langkah yang mematikan atau menghidupkan untuk Jokowi adalah izin untuk menjadi capres. Oke. Karena saya termasuk orang yang tidak percaya pada demokrasi. Demokrasi itu klinik, demokrasi itu bullshit. Ya.